Alhamdulillah wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama saya sebagai muslim, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat persaudaraan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Amin. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang hingga saat ini. Baik, pada acara kali ini Andika diamanahkan untuk memberikan secuil ilmu yang khususnya untuk Andika diri sendiri, untuk pengingat diri sendiri, dan umumnya untuk kita semua. Jadi pada kali ini Andika ingin memberikan suatu tip and tricks ya, cara menggapai atau cara mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Nah, jadi ada beberapa amal, ada beberapa aktivitas yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan pahala. Dan semakin banyaknya kita mendapatkan pahala, insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan karena kita bekerja sebagai penjual di Koi Indonesia, salah satu pilihannya cara mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjadi orang kaya. Ya. Kenapa seperti itu? Pertama kita bagi definisi dari kata kaya ini dulu ya. Jadi kita menjadi orang kaya itu tidak selalu harus kaya materi. Tapi apa? Kaya akan hati, betul. 100 seperti ini. Lalu ada kaya kesehatan. Karena apa? Kalau misalnya kita sakit, biaya rumah sakit mahal Bapak Ibu, ya. Jadi kesehatan itu termasuk dari bagian dari kaya. Selanjutnya ada kaya akan wawasan. Dan salah satunya memang betul, kaya akan materi. Nah, pertama Andika di sini ingin membahas tentang kaya akan tabungan akhirat. Ya. Kaya akan pahala. Bagaimana cara mendapatkan ya? Kebetulan banget sekarang kita sedang berada di bulan suci Ramadan, Syahr Ramadan. Jadi kita bisa banget memanen pahala yang sangat banyak di bulan suci ini. Karena apa? Karena segala amal ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana ada hadis mutawakilul Quran, hadis Abdullah bin Mas'ud, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka akan didapatkannya pahala. Falahu bi asri umsalihah, dan akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Wah, Masya Allah ya. Dan selanjutnya ada lagi, la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi yang dimaksudkan pada hadis ini, yang dimaksud adalah bukan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi ada berapa totalnya? Ada 3. Tuh, ada 3 ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran baru alif lam mim, nah, pahala kita bisa dapat 30 ya. Baru 30. Kita bayangkan lagi, kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Belum lagi kita tambahin sholat sunnahnya ya. Ada ba'diyah, ada qobliyah, ada sholat duha, ada taraweh, ada sholat tahajud, ada sholat syuruk, ada banyak sekali. Di dalam sholat aja itu kita
melafalkan banyak sekali huruf dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu aja kita bingung tuh, itu berapa huruf ya? Banyak ya? Banyak ya? Ya. Jadi selain kita mencari materi, kita juga sebenarnya dipermudah di bulan suci Ramadan ini untuk memanen pahala. Terlebih lagi di KOE kan 16 juta ya. Nah, mirip gitu sebenarnya. Ya. Dilipat gandakan. Begitupun dengan agama. Khususnya di agama Islam di bulan suci Ramadan. Dan sebenarnya ini Andika habis ada baca-baca juga di sosial media ya, di TikTok ini bagus juga. Jadi di bulan suci Ramadan ini kan ada beberapa syarat yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Salah satunya itu untuk wanita yang sedang haid. Nah ini bagus banget. Wanita ini kan kalau ketika sedang haid dia namanya tuh PMS ya, pre-menstruasi syndrome. Jadi bawaannya tuh pengen emosi, pengen marah-marah dan lain-lain. Hitungannya, walaupun ada orang tuanya, ada kakaknya atau ada adiknya, itu pasti tidak akan sangat memahami wanita yang sedang haid ini. Betul? Pasti kita buat tetap marah. Kamu gak ngerti aku gitu ya. Kita pun sebagai lelaki pun kurang paham gitu kan. Apa maksudnya? Begitupun dengan suami. Suami juga manusia. Suami pun pasti ada susahnya untuk memahami istrinya. Betul ya? Bapak-bapak ya? Betul Pak ya? Nah, saya belum beristri soalnya Pak, jadi saya nanya validasi Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan para wanita, khususnya di bulan suci Ramadan. Wanita yang haid boleh tidak berpuasa. Masya Allah ya. Kalau misalnya kita bayangkan wanita yang sedang haid tetap berpuasa, wah susah kan? Takjil emak-emak dapat semua nanti. Nah seperti itu. Jadi sangat mulia sekali di bulan suci Ramadan ini. Dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain dari sholat, apalagi yang bisa kita panen pahalanya? Ada lagi? Itu termasuk sholat, tarawih. Bersedekah. Betul sekali. Jadi selain dari amalan ketika kita membaca Al-Quran, ketika menaikkan sholat, ada untuk bersedekah. Karena bersedekah ini amalannya sangat dahsyat juga. Ketika kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, dan orang yang kita sedekahin itu adalah misalnya contoh untuk membeli makan. Setelah makan akhirnya dia memiliki tenaga dan akhirnya dia melaksanakan sholat. Dia dapat pahala, kita pun mendapatkan pahala. Belum lagi misalnya setelah kita kasih sedekahnya, dia akhirnya bisa mencari uang lagi dari uang yang kita kasih, akhirnya dia dilipat gandakan rezekinya dan dia bersedekah lagi ke orang lain dan kita masih mendapatkan pahala. Itulah yang disebut amal jariyah. Seperti itu ya. Jadi bagi bapak atau ibu yang ingin bersedekah, habis ini Andika tunggu di depan ya. Bercanda. Oke, selanjutnya. Tadi Andika membahas tentang kaya akan tabungan di akhirat. Selanjutnya kita akan bahas tentang kaya materi. Menurut Bapak atau Ibu semua di sini, apakah orang Islam itu harus kaya atau tidak? Harus ya? Harus. Oke, baik. Jadi gini, antara orang miskin yang taat dengan kaya yang taat, pahalanya banyakan mana? Yang kaya pasti ya. Oke. Jadi begini, banyak yang mengatakan bahwasannya orang yang miskin kelebihannya adalah waktu di akhirat dihisabnya lebih cepat, ya. Masuk surganya lebih cepat. Betul. Itu betul. Karena apa? Karena yang dihisab sedikit, ya. Yang dihisab sedikit, udah mandi dunia dikit, di akhirat juga, gitu kan? Jangan sampai seperti itu ya. Karena miskin ini sebenarnya bukanlah takdir. Ini adalah takdir ikhtiar, takdir yang bisa kita rubah.
Karena kalau misalnya dalam ilmu takdir itu ada takdir mubram dan takdir mutlak. Dan kemiskinan ini itu adalah takdir mubram, takdir ikhtiar yang bisa kita rubah. Jadi kalau misalnya ada kerabat kita, keluarga kita atau teman kita misalnya, saya udah berusaha banget tapi nggak dapat, berarti usahanya kurang. Kalau misalnya bilang, ini mah takdir, bukan. Itu bukan takdir, tapi itu malas namanya. Ya. Karena antara ikhtiar dan antara doa itu harus balance. Contoh misalnya, kita udah selalu berdoa terus nih. Kita berdoa terus, ya Allah, tambahkan rezekiku. Nah, tapi dia nggak jalan. Dia nggak kerja gitu kan. Contoh misalnya kita sebagai XP Koi ya Allah saya pengen net sales monster 4 monster gitu, 4 biji aja. Tapi ngendep aja di rumah gitu kan, nggak apa-ngapain segala macam. Ya customer nggak bakal datang, ya kan? Kecuali misalnya memang itu adalah takdir mutlak, ya. Ketika berdoa tiba-tiba ada customer, Pak saya mau monster, nah itu bisa jadi itu. Itu bisa jadi juga ya. Kita nggak tahu. Tapi itu kemungkinannya sangat kecil. Jadi ketika kita berdoa kita harus dibarengi dengan ikhtiar atau misalnya usaha. Sebaliknya begini, kita udah usaha terus, karena usaha itu kan fisiknya terlihat ya, capeknya terlihat, keringatnya muncul segala macam. Kita udah muter canvassing, kita udah muter sana sini tawarin kowe, tapi nggak closing. Nah, berarti ada yang salah. Di mana yang salahnya? Doanya kurang. Jadi walaupun misalnya saya ini udah lebih berusaha dari si A, dari si B, tapi kenapa si B ini lebih banyak closingnya contohnya dari saya? Mungkin doamu kurang. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan dari setiap masing-masing orang dalam sehari-harinya. Dalam bulan suci Ramadan ini saja ada satu amalan yang paling ampuh yang bisa dilakukan dan itu hanya dilakukan di dalam pikiran. Nah, ini tips dan trik banget nih untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi ketika malam hari, ketika ingin kita tidur, kita udah sholat isya, kita udah tarawih, kita udah baca Al-Quran dan lain-lain. Ada satu amalan lagi sebelum kita tidur, yaitu apa? Sedekah. Bukan itu, tapi itu bagus juga. Itu bagus juga. Tapi adalah memaafkan kesalahan orang setiap harinya. Karena kita tidak pernah tahu apakah orang pernah berbuat salah, apakah orang pernah berbuat dosa ke kita. Kita nggak tahu, walaupun kita secara tidak sadar. Dengan kita lakukan itu setiap hari, wah, masya Allah, jadi bersih sekali hati kita nanti. Jadi putih. Jadi besok kalau misalnya malamnya melakukan hal itu, besoknya ketika kita ingin melaksanakan aktivitas, itu nanti pasti lebih fresh, lebih bugar. Ada customer yang ngomel bla 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 bla. Biasa. Nanti malam juga saya maafin lah, santai aja. Nah, ntar kan jadi seperti itu. Jadi akan enjoy kita melakukan pekerjaan, apalagi pekerjaan kita yang selalu bertemu dengan orang baru. Atau misalnya apalagi pekerjaan ini adalah menggantungkan ini customer beli apa enggak. Ini kalau customer nggak beli, wah saya nggak ada komisi gitu kan. Nah seperti itu. Jadi walaupun ikhtiar kita sudah gede, tapi doanya kita tidak diiringi, itu sama saja. Ya, itu sama saja bohong. Ada suatu cerita pada zaman dahulu. Jadi ada sepasang suami istri. Ada sepasang suami istri. Suami istri ini terbilang hartanya tidak banyak lah, atau miskin. Hartanya tidak banyak atau miskin. Dan yang dilakukan oleh sang suami akhirnya dia selalu keluar karena dia memiliki untuk makan sehari itu dia gaji harian. Dan pada hari itu dari sahur sampai azan maghrib sang suami tidak mendapatkan pekerjaan apapun, tidak mendapatkan upah sekalipun. Lalu ketika pulang ke rumah, istrinya melihat suaminya tidak membawa apapun di tangannya. Akhirnya ditanyalah, apakah kamu tidak mendapatkan kerjaan atau tidak mendapatkan upah sama sekali hari ini? Sang suami pun menjawab, iya,
saya sudah putar ke sana ke sini, tapi belum juga mendapatkan upah atau mendapatkan rezeki. Akhirnya mungkin si suami ini teringat, mungkin doanya kurang kuat. Karena kalau yang namanya orang keluar bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah dari pagi sampai malam, itu sudah ikhtiar, kita bilang sudah maksimal. Dan mungkin akhirnya tersadar, oh mungkin doa saya lah yang kurang. Akhirnya di cerita tersebut itu terbilang, kalau misalnya saat ini udah dibilang jam 10, jam 12 malam, akhirnya keluar lah dia keluar. Apalagi zaman dulu itu tidak ada yang namanya lampu, ya, tidak ada yang namanya lampu. Akhirnya dia pakai obor api, dia sudah muter ke sana ke sini mencari upah, ya namanya orang sudah malam pasti semua orang tidur. Akhirnya yang dia lakukan, langkah terakhir yang dia lakukan adalah pergi ke masjid. Dia lupa akan doanya kepada Allah SWT. Akhirnya dia pergi ke masjid sendirian, tidak ada pencahayaan, tidak ada lampu. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, tambahkanlah rezekiku. Aku ingin menafkahi istriku, aku ingin memberi makan keluargaku dan lain-lain. Dan di suatu desa itu ada bisa kita bilang raja, ya, raja di daerah itu. Pada malam hari itu si raja tidak bisa tidur, gelisah hatinya. Ini Bapak Ibu pernah nggak gelisah hatinya kalau misalnya belum bersedekah atau misalnya belum melakukan amal ibadah, pasti pernah kan merasakan itu ya. Nah akhirnya si raja ini gelisah, ini saya kenapa nggak bisa tidur? Akhirnya dia kepikiran, gelisahnya itu dia terpikirkan takut dipanggil oleh yang Maha Kuasa. Akhirnya dia berpikiran saya harus bersedekah malam ini, karena saya tidak tahu apakah besok itu saya masih hidup atau tidak. Ya. Dikarenakan kegelisahannya tersebut, sang raja akhirnya mengambil sekantung emas dan mengambil kendaraannya, yaitu berkuda, mengambil kudanya. Ya. Waktu mengambil kudanya, akhirnya dia tidak mengarahkan kudanya. Dia mengatakan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, aku tidak tahu harus memberi sedekah ini kemana. Tolong arahkan aku kepada orang yang tepat. Akhirnya kudanya jalan. Ya. Ketika kudanya jalan ini, akhirnya berhentilah di suatu tempat, yaitu di mana? Di masjid. Tapi si raja masih bingung, karena kan gelap kondisinya. Ini kenapa saya dibawa ke sini? Yang dipikirkan oleh sang raja mungkin saya harus bersedekah ke masjid. Akhirnya dilihat-lihatlah di daerah tersebut, akhirnya bertemulah ada satu cahaya di dalam masjid, yaitu si pemuda yang tadi, suami yang tadi, yang sedang kelaparan bersama istrinya di rumah. Akhirnya waktu mendekati ke si suami tersebut, ke pemuda tersebut, terdengarlah keluhan-keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena sang raja tersebut itu dengar, akhirnya dipanggillah si pemuda itu. Wahai pemuda, ini adalah panggilan hati saya, dan mungkin inilah adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedikit rezeki saya kepada, bilang apa ya? Kepada engkau. Ya, kepada engkau. Karena saya merasa gelisah sekali malam ini. Mohon terimalah sedekah ini. Baru saya akan merasa tentram hati saya. Jadi sebenarnya dari kedua peristiwa ini adalah yang ditolong itu keduanya. Betul? Karena kegelisahan hati saja itu tidak bisa dibeli. Betul ya? Itu adalah yang dinamakan takdir. Mungkin ikhtiarnya sudah dilakukan dari pagi. Sudah dilakukan dari pagi sampai menjelang maghrib, sampai tengah malam. Dan ternyata jawaban dari ikhtiar tersebut ada di tengah malam. Dan jawaban dari ikhtiarnya tersebut ada pada sang raja ini. Ada pada sang raja ini. Karena
tadi hikmahnya adalah ketika doa dan ikhtiar itu tidak dibarengi, itu akan tidak balance, akan merasa nauzubillah, akan merasa Tuhan tidak adil, akan merasa seperti itu. Padahal diri kita lah yang melakukan ke diri sendiri kita bahwasanya kita sendiri yang gak adil. Kita udah doa tapi gak gerak, ya sama aja ya. Kita sudah berikhtiar tapi tidak ada doanya, sama saja juga. Ibaratnya anak-anak semuanya pernah jadi anak-anak ya, jadi anak-anak. Kita ingin minta ke orang tua kita, pasti ada geraknya, ada mintanya, ada bilangnya. Gak mungkin misalnya teriak-teriak, "Ma, pengen uang, Ma," tapi diem aja di kasur gini ya. Nah, gak mungkin dikasih mama bapaknya. Apalagi kan mama bapaknya ada aja yang suka, "Kamu kalau uang nyapu dulu," misalnya. Nah, ada aja kayak gitu kan. Itu aja, kita orang tua pasti harus ada imbalannya diberi. Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aturannya, semua perintahnya sudah tertera jelas. Tinggal kita lakukan dan tinggal kita minta apa yang kita inginkan. Balik lagi, terlebih sekarang ada di bulan suci Ramadan ini. Dan ada cerita kedua. Ini masih zaman dulu juga. Cerita kedua ini sama juga, sang suami dan istri, dan di rumah, dengan catatan di rumah tersebut itu ada saudara wanitanya, habis itu ada kakak iparnya, ada ibunya juga, jumlahnya mungkin ada sekitar 9 orang. Akhirnya pergilah keluar untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, untuk mencari makan, untuk berbuka nanti. Tapi dalam seharian, di sore harinya, sang suami sedang beristirahat di bawah pohon. Sang suami sedang beristirahat di bawah pohon. Ketika sedang beristirahat di bawah pohon, ketemu sebuah kotak yang sang suami ini dia belum tahu apa isinya. Tapi karena rasa penasaran yang amat dalam, akhirnya sang suami akhirnya membuka isi kotak tersebut, dan yang berisikan total itu 1000 dirham. Ya, 1000 dirham emas. Terkejutlah sang suami. Ini kalau saya bawa pulang, mungkin saya bisa buat makan satu tahun ke depan, mikirnya. Tapi dikarenakan sang suami ini adalah orang yang jujur, orang yang lurus akan ikhtiar dan doanya, akhirnya dibawa terlebih dahulu untuk rumahnya untuk diamankan. Dan ketika pulang ke rumah, terlihat istrinya melihat suaminya bahwasanya sang suami belum membawa makanan untuk berbuka. Tapi yang dibawa adalah sekotak yang berisikan emas dirham. Sang istri akhirnya menanya, "Wahai suamiku, apa yang engkau bawa?" Nah, tadinya sang suami itu tidak ingin memberitahukan, karena ini isinya emas. Dan yang namanya wanita pasti tergoda yang namanya oleh uang atau emas. Tapi karena akhirnya dipaksa terus oleh istrinya, dipaksa lagi, akhirnya sang suami memberitahu, "Wahai istriku, ini yang berada di kotak ini adalah isinya 1000 dirham emas." Sang istri pun terkejut dan berpikir, mungkin ini adalah bisikan dari syaitan, berpikir bahwasanya kalau misalnya kita pakai uang ini, kita akan tidak kelaparan dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Bagaimana kalau kita pakai? Tapi sang suami menolak, "Demi Allah, saya tidak akan memakai harta ini, karena kita tidak tahu ini milik siapa." Akhirnya sang istri masih ingin memakai barang temuannya sang suami. "Bagaimana kalau kita pakai 10 dirham saja untuk berbuka malam ini?" Tapi akhirnya sang suami masih tidak mau untuk memakainya. Dan akhirnya sang suami malah mengancam, "Kalau misalnya kita pakai ini, saya akan marah pada engkau." Akhirnya apa yang dilakukan? Pada maghrib ketika berbuka, ada pengumuman dari masjid bahwasannya ada sayembara. Ceritanya mungkin ini di Makkah. Ada sayembara di sebuah perkumpulan, teriak akhirnya yang memiliki si emas ini, "Ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang para muslim, barang siapa yang menemukan kotak
berisikan 1000 dirham emas boleh menginfokan kepada saya. Yang saya kasih adalah hanya doa. Doa kebaikan kepada Anda yang menemukan. Sang suami akhirnya dengar, karena ingin berangkat ke masjid. Mendengar cerita tersebut, mendengar sayembara tersebut, akhirnya mendekatilah ke segerombolan tersebut. Akhirnya ngomong ke si orang yang melakukan sayembaranya. Akhirnya ngomong, kalau misalnya ada orang yang menemukan, akan Anda kasih apa? Akankah minimal setengahnya dikasih? Tapi sang sayembara ini tidak mau. Tidak, saya tidak akan memberikan harta saya itu. Akhirnya diminta lagi, bagaimana kalau seperempatnya? Tapi si orang yang sayembara ini tetap mengatakan, saya tidak mau. Saya tidak mau. Terus akhirnya minta terakhir lagi, bagaimana 1/10-nya? Atau saya hanya atau jika orang ada yang menemukan, kasihlah 1 dirhamnya saja, 1 batangan emasnya saja kasih. Tapi orang si sayembara ini tetap mengatakan, saya tidak mau. Yang saya kasih hanya adalah doa kebaikan untuk Anda. Akhirnya setelah sholat maghrib, melaksanakan ibadah di masjid, akhirnya kembali lagi ke rumah. Dan dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ketika tadi aku berangkat ke masjid, aku melihat dan mendengar bahwasanya pemilik si kotak yang berisikan 1000 dirham ini. Apa yang harus kita lakukan? Sang istri pasti berpikiran yang sama, minta imbalan. Ya, minta imbalan. Jadi sang istri bilang, sang suami bilang kepada istrinya, saya sudah minta imbalan. Untuk orang yang menemukan kotak tersebut dikasih setengahnya, si orang sayembara tetap tidak mau. Dan ketika ditawar lagi 1/4-nya, sang sayembara masih tidak mau juga. Bahkan sampai 1 koinnya saja, orang sayembara masih tidak mau untuk mengasih orang yang telah menemukan si isi kotak tersebut. Dan akhirnya si sang istri, dan mungkin lagi-lagi ini adalah bisikan dari syaitan, sang istri berpikir, bagaimana kalau kita ambil dulu 1 koin saja, habis itu nanti kita kembalikan kepada si pemilik kotak ini. Tapi sang suami, karena sang suami ini jujur, dia menolak. Dia menolak permintaan istrinya. Karena kita jujur dan kelaparan itu lebih baik dibanding kita kenyang dalam kondisi haram atau mendapatkan dosa. Akhirnya waktu azan Isya kembali lagi ke masjid. Setelah sholat Isya, akhirnya sang suami ini menghampiri si orang sayembara ini dan mengatakan bahwasanya akulah yang menemukan kotak tersebut. Lalu si orang sayembara ini bilang kepada sang suami bahwasanya, ajak aku ke tempatmu, kepada kotak yang berisikan 1000 dirham tersebut. Oke, setelah dari sana akhirnya pergilah ke rumah si sang suami ini. Ketika masuk memang rumahnya itu hanya terbuat dari tanah liat, dan sang istrinya, kakak iparnya, ibunya hanya memakai baju seadanya, yang bahkan untuk sholat itu tidak layak. Si orang sayembara ini melihat, dan akhirnya dia menanya, mana kotak yang berisikan 1000 dirham itu? Akhirnya dia ke belakang, digalinya tanah yang tadi disimpan untuk si kotak tersebut, diambillah. Lalu si orang sayembara ini mengambil kotak tersebut dan mengatakan doa-doa kebaikan kepada si sang suami ini. Akhirnya tanpa sepatah kata apapun lagi, akhirnya dia langsung keluar, pergi keluar. Akan tetapi yang dikatakan oleh sang suami ini, itu dia tidak marah. Dia hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu setelah itu tak lama kemudian sang sayembara ini kembali lagi ke rumahnya dan mengetok pintunya dan menanya. Sang suami nanya, ada apa kembali lagi ke sini? Akhirnya diberitahukanlah kronologinya, bahwasanya bapak saya telah meninggal minggu lalu. Dan ada beberapa wasiat yang ditinggalkan kepada saya, yaitu ada 2 kotak yang berisikan emas, dan 1 kotak yang hilang ini adalah untuk saya pribadi, wasiatnya. Dan 1 kotak lagi yang bersama yang ada di saya itu untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan saya melihat bahwasanya mungkin engkaulah orang yang sangat membutuhkan.
Lalu akhirnya dikasihlah kotak isi emas tersebut dan akhirnya pergilah si orang sayembara tersebut. Akhirnya setelah mendapatkan si isi kotak tersebut, akhirnya dibagikanlah kepada istrinya, diberikan kepada ibunya, dan akhirnya si orang miskin ini akhirnya menjadi kaya karena akhirnya uangnya diputar kembali. Hikmah yang bisa kita ambil adalah kejujuran tadi. Seperti yang dikatakan pada Al-Quran halaman 24 di surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Hambanya akan diuji dengan ketakutan. Selanjutnya wal ju', dengan kelaparan. Lalu di akhir ayat itu disebutkan wabasyiril sabirin, ditunjukkan kepada orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran aja sudah diberitahukan kepada kita bahwasanya kita sabar. Jadi pada intinya adalah ketika kita belum closing, ya, balik lagi nih kita ke koi ya. Kalau misalnya kita belum closing sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, kita udah kerja kesana sini tapi belum closing, sabar. Dan jangan lupa diiringi sama doa. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa Andika berikan kepada Bapak atau Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.